Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Jangan Berdoa Saat Takut. Wow, ini satu hal yang sering bikin kita berpikir, kenapa ya doa kita seperti mentok ke langit-langit? Padahal sudah menangis, sudah berlutut, sudah pakai segala cara, tapi kenapa hasilnya nol besar? Why? Karena seringkali kita berdoa saat hati kita penuh ketakutan. Padahal doa yang keluar dari ketakutan seperti itu seperti sinyal yang terputus, tidak nyambung. Disitulah letak kesalahannya. Tuhan itu roh. Cara berhubungan dengan Tuhan adalah lewat iman, bukan lewat rasa takut. Takut itu seperti isolator dalam listrik. Arus listrik selalu ada dan siap mengalir. Tapi kalau kabelnya dibungkus isolator tebal, arus tidak bisa lewat. Sama persis dengan hidup kita. Kuasa Tuhan itu selalu ada, tidak pernah mati. Tapi saat hati dipenuhi ketakutan, kita seperti kabel yang terbungkus isolator. Kuasa Tuhan tidak bisa mengalir. Imanlah yang membuat kita menjadi konduktor, mengalirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Begini caranya. Stop. Jangan dulu berdoa. Kalau hati masih takut, stop dulu. Jangan memaksa diri doa panjang-panjang sambil menangis. Itu hanya keluar dari ketakutan, bukan dari iman. Alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Bukan menyangkal masalah, tapi mulai fokus kepada siapa Tuhan itu. Ingat, Tuhan jauh lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Dia selalu punya jalan keluar yang terbaik. Isi hati dengan firman dan ucapan syukur. Deklarasikan janji-janji Tuhan dengan bersuara agar telinga kita mendengarnya. Katakan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya yang sudah pernah kita alami. Bersyukur seperti itu membuka sumbatan pipa di hati. Ketika hati kita penuh ucapan syukur, suasana hati jadi tenang. Takut pun luntur. Setelah hati tenang, barulah berdoa dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di titik ini doa menjadi berbeda kualitasnya. Doa penuh keyakinan, bukan ketakutan. Sederhana bukan? Tapi kita sering terbalik. Kita panik, langsung doa. Padahal Tuhan tidak bergerak karena kepanikan. Dia bergerak karena iman kita. Pernah kan lihat orang kesetrum? Begitu tubuh menyentuh listrik tanpa isolator, aliran listrik langsung nyambung. Begitu juga dengan iman. Saat hati percaya penuh kepada Tuhan, kuasanya otomatis mengalir tanpa hambatan. Masalahnya bukan pada Tuhan, sama sekali bukan. Kuasanya selalu siap sedia, sama seperti listrik yang ada terus siang malam. Kalau lampu tidak menyala, bukan berarti PLN mati. Bisa jadi kabelnya putus atau isolatornya menutup arus. Nah, ketakutan itu isolator, sedangkan iman itu kabel tembaga yang nyambung langsung. Maka ketika kita sedang dilanda masalah, jangan berburu-buru doa sambil takut. Bereskan dulu hatimu, diam. Dekatkan diri kepada Tuhan, rasakan damainya. Katakan, Tuhan, Engkau baik. Aku percaya Engkau sanggup. Lalu isi pikiran dengan firman. Ucapkan syukur.
begitu iman muncul, doa akan keluar dengan yakin. Dan doa yang lahir dari iman itulah yang menggerakkan gunung. Kita tidak bisa mengendalikan badai di luar sana, tapi kita bisa memilih fokus kepada Tuhan. Dan ketika hati percaya, gunung masalah pun bergeser, tercapak ke dalam laut. Wow, sederhana tetapi sangat menentukan. Hari ini mari kita putuskan untuk berhenti menjadi isolator. Jadilah konduktor iman yang mengalirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah rahasia doa yang dijawab. Mau? Yuk praktek. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Quote dari Martin Luther King Jr. Iman adalah melangkah dulu, mengambil langkah pertama, walau kita belum melihat keseluruhan anak tangga. Quote dari Martin Luther King Jr. You don't wait for peace to come, you invite them. Kita tidak menunggu damai datang, kita undang pribadi damai itu untuk datang. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.